bersama bersinergi dalam harmoni. Kami generasi emas Indonesia. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Kalau kalian baru lihat channel ini, kenalin aku Alika. Dan sekarang aku mau kasih beberapa tips-tips buat ospek maba. Sekalian juga mau cerita pengalaman aku waktu jadi maba tahun lalu. Jadi sama seperti kalian, dulu tuh aku juga takut banget sama yang namanya ospek. Kayak mikirnya tuh bakal serem, terus juga takut digalakin sama kakak-kakak panitia atau kating-katingnya. Ya mungkin faktor-faktor itu bisa jadi karena kita pertama kali ngerantau, karena adaptasi sama lingkungan baru dari masa-masa SMA terus ke kuliah. Dan juga aku ngerantau, jadi waktu itu tuh takut banget gak punya temen guys. Oke, pertama apa sih definisi singkat dari ospek? Ospek atau orientasi studi dan pengenalan kampus ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan, tujuannya itu supaya para mahasiswa atau peserta didiknya ini bisa kenal sama lingkungan baru, supaya mereka itu bisa beradaptasi dengan baik. Nah, di perkuliahan itu biasanya namanya PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Ospek itu umumnya di berbagai kampus dibagi dua. Jadi pertama ada ospek kampus atau satu universitas itu bareng-bareng, terus yang kedua ada ospek fakultas atau jurusan. Nah, yang pertama ini yang ospek kampus, semacam sambutan, upacara, terus juga kedatangan rektor, kayak gitu-gitu. Pokoknya pembukaan lah, intinya pembukaan untuk mahasiswa baru. Untuk ospek kampus ini, setahu aku tuh belum ada penugasan. Kalau untuk univ aku itu belum ada penugasan tuh. Paling cuma kita menyiapkan atribut-atribut yang emang harus disesuaikan sama peraturan-peraturan yang udah dikasih. Ospek yang ini seru-seruan aja sih. Dan itu kesempatan kalian buat kenalan sama teman-teman dari beda fakultas. Misalkan kalian anak teknik terus kenalan sama anak hukum kayak gitu. Ospek kampus ini seru-seruan aja dan lebih nyantai. Terus yang kedua, ini ada ospek fakultas atau jurusan. Nah, di sini nih yang biasanya lebih serius dan mulai banyak penugasan, terus kalian juga harus ya lebih bertanggung jawab sama tugas-tugas disiplin dan serius di ospek fakultas ini. Buat rangkaian ospek fakultas itu jangka waktunya lebih panjang, beda-beda tiap fakultas, ada yang sebulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan, tergantung ketentuan fakultas masing-masing. Nah, jadi itu tadi ospek umumnya dibagi jadi dua, ada ospek kampus dan juga ospek fakultas ataupun jurusan. Sekarang aku mau kasih tahu beberapa hal yang jangan dilakuin di masa-masa ospek kalian. Pertama itu jangan malu atau males kenalan. Kalau kalian waktu di sekolah itu emang anaknya pendiam, menurut aku di kampus kalian harus berani kenalan dan jangan nunggu orang ngedeketin kita. Justru kita yang ngedeketin mereka, karena pasti kita butuh mereka. Apalagi kalau teman-teman ngerantau gitu ya kan, sendiri di kota orang. Jadi usahain buat berani ngedeketin orang. Nah, kalau dulu aku tuh nge-approach teman-teman aku tuh kayak gini. Pertama pastiin tanyain nama, kayak nama kamu siapa? Usahain pakai kamu sih kalau kata aku. Beberapa dari kalian pasti terbiasa dengan lu gua, cuma lebih enak sama orang baru tuh pakai aku kamu. Ke cowok juga nggak apa-apa sih, cuma kalau misalkan nantinya dia lu gua ya udah jalanin aja pakai lu gua. Awal-awal pakai aku kamu nggak apa-apa sih. Langsung aja tanyain nama kamu siapa, terus asalnya dari mana, kamu prodi apa, udah kenalan aja gitu. Nanti bakal ngalir dengan sendirinya kok. Yang penting kenalan aja dulu dan berani approach ke orang duluan. Sebelum hari H ospek sebenarnya itu bisa kenalan lewat online. Biasanya kan pasti ada grup-grup maba yang kalian itu diharuskan bergabung ke dalam grup tersebut ketika kalian sudah dinyatakan sebagai mahasiswa baru Universitas A misalnya. Nah, itu di grup biasanya ada kenalan-kenalan tuh, halo aku bla 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 dari bla 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 prodi bla bla bla. Jangan diem-diem di grup, pokoknya kenalin aja. Nah, terus kalau misalkan kalian mau cari temen biar nanti hari H ospeknya itu ketemu, bisa chat salah satu dari mereka atau beberapa gitu ya, PC aja gitu, kenalan, terus ajakin nanti ospek ketemuan yuk gitu, biar gak sendiri-sendiri amat gitu ospek hari pertama. Nah, itu dulu aku ngelakuin hal itu. Terus juga dari Twibbon yang seprodi sama aku, terus aku DM aja IG mereka. Jadi pas ospek udah kenal tuh, terus udah ketemu, nah kamu kenalan lagi sama teman-teman yang lain, dia juga kenalan sama teman-teman kamu, jadi lebih rame dan asik aja. Ospeknya jadi kerasa menyenangkan dan seru-seruan. Yang kedua, jangan remehkan jadwal. Kalau bisa tandain jadwal ospek kamu pakai alarm ataupun yang lainnya biar bisa menyiapkan diri dan mental. Dulu kebetulan aku kan ospeknya itu
setelah pandemi ya, jadi itu masih ada shift-shiftnya, ada shift pagi dan juga ada shift siang. Tapi ternyata di tahun ini tuh juga ada shiftnya kalau di Undip, jadi ada shift pagi dan juga siang. Yang ketiga, pastinya jangan telat. Karena meskipun ospek itu rame ya, mabanya banyak banget, itu tuh tetap masuk ke penilaian rangkaian ospek. Jujur aja dulu tuh aku ospek nggak serius-serius amat, lebih ke pengen seneng-seneng aja gitu, dan ya udah telat dikit bodo amat. Gak mikir juga kalau misalkan itu tuh masuk penilaian dan bakal dapat sertifikat nantinya kalau ospek udah berakhir. Itu tuh sertifikat ospek gitu loh. Jangan telat dateng, jangan telat ngumpulin tugas juga. Ini deadline penting banget. Kalau perlu kalian catet di dinding kosan kalian gitu. Kalau dulu aku lumayan culture shock sama tugas-tugas ospek yang awal-awal tuh juga udah lumayan banyak. Jadi dulu aku prefer langsung catat kalau misalkan ada kabar baru tugas yang di-share sama kakak-kakak panitia di grup, itu langsung aku catat dan juga deadline-nya. Yang keempat, jangan lupa kostum. Ya kalau ini nggak mungkin lupa sih sebenarnya, karena kan namanya ospek gitu ya, pasti kalian akan mempersiapkan ini dengan baik gitu ya, dari baju, celana ataupun rok dan juga jilbab. Pakai sesuai dengan ketentuan, biasanya itu hitam putih, jadi bisa tuh disiapin atau dibawa baju seragam putih sama rok atau celana hitam dari rumah dibawa ke kosan. Tapi semisal kalian lupa bawa, tenang aja, itu banyak kok pasti yang jual, entah dari toko-toko luar ataupun universitas biasanya open PO gitu ya, open PO buat starter pack maba. Sama jangan lupa ini name tag. Beberapa kampus pasti pakai sih ya name tag, ini disuruh bikin gitu ya sebagai bentuk penugasan juga sih ini. Perintilan kostum kayak gesper ataupun dasi jangan sampai nggak dipakai, soalnya biasalah kakak-kakak panitia ini bakal meriksa satu-satu, meskipun mahasiswanya banyak ya, mereka tuh bakal seketat itu guys. Aku pun dulu nggak nyangka banget mereka bakal ngecekin satu-satu, jadi seniat itu kan mereka ngecek. Yang kelima, jangan nunda tugas. Tiap kampus ini akan berbeda-beda tugasnya. Kampus aku dulu ospek yang rangkaian kampusnya ini full seru-seruan aja dan cuma upacara. Itu ospek kampusnya ya. Cuma beda kayak yang contohnya misal UGM, itu setahu aku hari pertama udah dikasih penugasan dan tugas itu dibawa. Karena kan mereka bikin yang apa sih namanya tuh, yang gambar-gambar dari atas. Nah itu dicekin tuh satu-satu sama panitia-panitianya, tugas kalian tuh bagus guys. Karena kan nanti kan buat di dokumentasi gitu ya dari atas. Jadi kalau misalkan tugas kalian gak benar, takutnya hasil dari rencana kampus yang dibikin itu gak maksimal. Kemudian ospek fakultas di aku dulu juga termasuk ribet dan rangkaiannya cukup panjang. FYI, ospek aku dulu tugasnya banyak, udah gitu rangkaiannya itu masih berjalan ketika kita udah masuk kuliah. Kenapa bisa dibilang banyak dan ribet? Karena itu barengan gitu sama tugas-tugas kuliah, tugas-tugas praktikum. Laprak-laprak praktikum, kita harus ngerjain laprak praktikum yang emang udah kewajiban kita gitu sebagai mahasiswa buat ngerjain dan ngumpulin tepat waktu. Tapi di sisi lain ada kewajiban kita yang lain juga buat ngerjain tugas-tugas ospek fakultas. Intinya pinter-pinter aja buat memanage waktu dan usahain buat cari kelompok belajar biar kalian tuh nggak pusing sendiri. Beberapa kampus juga, salah satunya kampus kakakku itu nerapin ospek fakultas yang tugasnya itu wajib kenalan sama kating-kating, terus kayak ditulis di buku. Kakak aku cerita sampai sekitar 70-an kating yang ada di prodi mereka ditulis satu-satu, mulai dari biodata gitulah intinya, nama, tanggal lahir, angkatan berapa, prodi apa, sama foto bareng mereka. Itu di print, setelah itu ditempel. Bayangin aja itu baru satu cutting. Terus kita sebagai maba harus bikin banyak dan ditulis. Dan kakakku dulu pasti di maba diharuskan juga untuk minta tanda tangan cutting tersebut. Jadi nggak bisa curang guys. Ini belum lagi mondar-mandir buat cari cuttingnya, belum lagi buat fotonya. Dan aku waktu dengar cerita itu kayak shock. Capek banget. Yang keenam, jangan make up berlebihan. Peraturan-peraturan buat ospek bakal nyantumin nggak boleh make up berlebihan. Dan biasanya maba cowok itu nggak boleh rambutnya panjang. Jadi harus dicukur gitu. Kalau beda lagi kalau misalnya kalian udah kuliah bebas tuh, mau kalian gondrong kayak mau kalian rambut panjang kayak cewek, itu baru bebas. Cuma kalau kataku sebagai mahasiswa baru, namanya juga kita baru dinyatain masuk ke universitas tersebut. So jangan macem-macem, ikutin aja peraturan-peraturan mereka biar semuanya berjalan dengan mulus gitu ya, ada drama-drama. Buat cewek-cewek nih boleh pakai sunscreen, terus juga bedak aja tipis sama lip tint dikit aja. Yang ketujuh, jangan sampai nggak jaga sikap. Ini paling penting di antara yang terpenting.
Dan emang udah basic manner sebenarnya. Kita harus nerapin yang namanya 3 magic words. Jadi kita di ospek ini ataupun di tempat-tempat lain harus banget nerapin yang namanya 3 magic words sama 3S. 3 magic words maaf, tolong, dan terima kasih. 3S itu senyum, salam, dan sapa. Jadi jangan remehin banget nih 3 magic words sama 3S. Soalnya kan kita baru masuk ke lingkungan baru yang benar-benar orang itu baru kenal sama kita. Jadi usahain buat punya sikap yang baik. Yang ke-8, jangan ngobrol ataupun bercanda. Ngobrol atau bercanda boleh, tapi tahu situasi dan tahu tempat. Karena biasanya di rangkaian ospek itu juga bakal dijelasin istilah-istilah yang belum kita ketahui sebelumnya, kayak IRS, SKS, KRS, dan lain-lain. Itu kan bakal penting banget nih buat nanti kita di perkuliahan gitu ya, buat paham istilah-istilah tersebut. Yang 9, pastinya jangan takut ospek. Apalagi ospek kuliah ini ya, pastinya juga bakal bikin deg-degan, tapi jangan takut. Pokoknya seru-seruan aja, banyak-banyakin kenalan sama orang, berani buat ngedeketin orang duluan dan jadiin mereka itu teman kita. Ikutin semua peraturan, ketentuan, dan tugas-tugas dari panitia dikerjain. Jangan lewat deadline, tapi jalaninnya dengan santai dan juga enjoy. Biar masa-masa ospek kalian ini bakal diinget baik nanti pas di kalian misalkan udah semester 3 atau semester 4 gitu ya, pasti bakal kangen deh sama masa-masa ospek ini, kenalan sama teman-teman baru, makan di tempat-tempat baru sama teman-teman baru. Ini tuh seru deh pokoknya, nikmatin aja, enjoy bro, enjoy. Dan yang 10, jangan takut cutting. Mereka tuh sebenarnya galak di rangkaian ospek itu cuma sebagai apa ya, kayak istilahnya tuh gimmick atau formalitas yang emang mereka diharuskan bersikap seperti itu. Aslinya mah kalau misalkan udah di luar forum atau udah di luar kegiatan ospek, mereka pasti bakal baik sama kalian dan welcome gitu. So nggak usah takut kalau misalkan dimarahin pas rangkaian ospek atau kalian salah terus kalian ditegur dan dimarahin. Iya aja, dan maksudnya manut aja, jangan dibawa serius atau jangan ada dendam nantinya di luar forum ospek sama cutting-cutting tersebut. Enjoy kalau misalkan kalian salah dan ditegur, oke, perbaikin kesalahan kalian dan jangan ulangi kesalahan di hari itu. Nah, begitu udah di luar forum ospek, kalian bisa jalin hubungan baik tuh sama cutting-cutting itu. Apalagi paling enak emang ngobrol sama cutting-cutting seprodi sih. Soalnya kalian bisa temenan dan juga nanya-nanyain info-info tentang mata kuliah atau dosen yang A kayak gimana, dosen yang B kayak gimana, karakter dosen di prodi itu gitu loh maksudnya. Nah, itu tadi 10 hal yang jangan Nah, itu tadi 10 hal yang jangan dilakuin di masa-masa ospek. Intinya mah santuy wae, tapi tetap jalani kewajiban kalian gitu, sesuai ikutin aturan-aturannya. Oke guys, pesan dari aku, semangat ospeknya, semangat beradaptasinya, semangat kuliahnya, dan semangat cari relasi. Kalau menurut aku pribadi, kalian bebas menentukan kalian mau jadi kura-kura, kuliah rapat, atau kupu-kupu, kuliah pulang, atau kunang-kunang, kuliah nangis. Nangis di kuliahan itu sejujurnya udah biasa sih, karena aku pun merasakannya dulu awal-awal. Jangan lupa buat menyemangati diri kalian, jangan lupa makan juga, jangan sampai sakit. Kalau udah sakit terlibat, apalagi lu ngerantau. Oh iya, siapin asuransi BPJS biar uang kalian tuh nggak keluar guys di sini. Jangan sampai nggak punya asuransi, minimal BPJS ada. Oke, have fun buat ospek dan kuliahnya. Dadah, see you on the next content. Bye bye.